Di balik senyuman sang Mega ada tangisan sang mantan bernama SBY, ditulis oleh Ca Anton di siword.com. Selagi negara kita masih terjaga kualitas demokrasinya, kecil peluangnya untuk yang namanya muncul sebuah dinasti politik. Jika kita mengatakan bahwa di angkatannya AHY sebagai ketua umum merupakan hasil dari politik dinasti, itu sama saja secara tidak langsung mengatakan bahwa Partai Demokrat itu adalah partai yang kurang berkualitas karena membiarkan hal itu terjadi. Solusinya tentu saja mudah untuk menghancurkan politik dinasti tersebut, yaitu jangan beri suara kalian pada Partai Demokrat. Ingat, yang membuat besar sebuah parpol di negeri ini adalah suara rakyat itu sendiri. Jadi, simpel bukan hidup di negara demokrasi? Menterengnya AHY di Demokrat memang terkesan tanpa kendala. Pada awal pencalonan AHY yang bisa dibilang anak kemarin, dalam politik pun tanpa kendala. Tidak ada hiruk pikuk dalam internal Partai Demokrat, berbeda ketika Gibran ingin maju menjadi wali kota Solo. Begitu banyak pertentangan dan adu urat terjadi di tubuh internal PDIP yang keluar hingga permukaan. Hal ini menunjukkan ada dialog sengit di tubuh PDIP. Dibutuhkan penjelasan masuk akal terkait kenapa Gibran yang diusung bukan kader lain yang sudah membesarkan PDIP di kota kelahiran Jokowi tersebut. Pertentangan di tubuh PDIP pun membuktikan kaderisasi yang baik. Kalah tenar seorang Puan dengan Risma, Ganjar hingga Jokowi pun sudah bisa digunakan sebagai buktinya bagaimana proses pengkaderan PDIP yang menjadi prioritas. Bandingkan dengan Demokrat, AHY hingga Ibas pun duet maut ada di posisi tertinggi Partai Demokrat saat ini. Megawati mungkin kalah dari SBY saat Pilpres, tetapi justru saat ini Megawati yang menang dan bisa tersenyum. Diawali dari Demokrat yang terjun bebas dan PDIP menang pemilu. Kader PDIP sudah banyak yang menjadi pemimpin di berbagai daerah secara presentase PDIP yang terbesar. Saat ini ketika ada kesan SBY mencoba mengkabrit AHY di dunia politik, Megawati pun menguji coba Gibran yang sama-sama muda di pentas politik. Nilai jual AHY yang tampan dan muda pun tak akan berguna jika tidak memiliki potensi menjadi pemimpin yang baik karena ada Gibran. Jika Gibran menang dan menjadi wali kota Solo, dia akan mempunyai panggung unjuk gigi untuk menunjukkan kinerjanya pada Indonesia. Sedangkan AHY yang gagal menjadi gubernur DKI Jakarta, meskipun saat ini sudah menjadi ketum Partai Demokrat, sulit untuk unjuk gigi terkait potensi yang bisa digunakan untuk alasannya rakyat memilih. Gibran yang berada di kursi cadangan bagaikan backup dari Ganjar yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres akhir-akhir ini. PDIP akan memberi berbagai option atau pilihan kepada rakyat. Manakah kader banteng yang layak jadi pelayan untuk memajukan Indonesia menggantikan Jokowi? Mau Gibran atau Ganjar yang meneruskan Jokowi nanti? Saya rasa sama saja, karena keduanya pun memiliki jalur komunikasi yang baik, bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan Jokowi, bisa melanjutkan rencana yang belum diselesaikan karena harus tertunda akibat pandemi corona, dan ancaman resesi yang saya rasa membuat planning menjadi tertunda karena skala prioritas yang harus diselesaikan. Meskipun Pilpres masih jauh, tetapi tidak ada salahnya jika kita memikirkan masa depan. Dalam setiap organisasi apapun, kaderisasi adalah hal yang paling penting. Ini bukan soal partai, tetapi soal negara. Semakin banyak pilihan calon pemimpin yang sekaligus pelayan rakyat, maka rakyat akan semakin mudah untuk mencari yang terbaik. Tidak terpaksa untuk memilih orang yang tak kompeten karena kurangnya pilihan. Bagai beli kucing dalam karung pun bisa terhindari, supaya rakyat tidak dibohongi oleh kata-kata manis gak masuk akal, janji-janji surga tetapi neraka yang diterima. Ini bukan soal kemenangan Megawati, tetapi kalau melihat banyak proyek mangkrak di era SBY, ada kesan memang negara autopilot di mana SBY ditambah lagi pengasong Khalifah diberi kesempatan berdakwah di TVRI hingga perusahaan plat merah sejak era SBY, dan saat ini kita menerima getahnya. Saya rasa tak ada salahnya pun kita ikut tersenyum bersama Mega.
Saya bukan kader PDIP, saya hanya rakyat jelata. Masa kecil beranjak remaja hidup di era Soeharto, remaja beranjak dewasa hidup di era SBY, dan kini hidup di era Jokowi. Saya rasa pengalaman hidup di dunia nyata dari kaum jelata lebih jujur berkata ketimbang para politikus atau orang-orang yang biasa hidup di kalangan atas sana. Terlepas itu semua, marilah kita bersama-sama melawan corona dan bangkit untuk melawan ancaman resesi dengan tetap produktif. Tidak hanya memikirkan perut sendiri, tetapi memikirkan orang-orang di sekitar kita yang juga jatuh karena pandemi corona. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.